Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rayu, rayu, rayu. Dulur-dulur Tribun Jatim dan membaca Surya. Kali ini kita ada di PN Surabaya, Pengadilan Negeri Surabaya, yang ada di kawasan Jalan Raya Arjuna, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dulur-dulur. Jadi kali ini kita akan mengupdate bagaimana perkembangan mengenai status hukum dari dua pegawai PN ya. Satu orang hakim dan satu orang panitera pengganti yang 2 hari yang lalu sempat dikabarkan dan terkonfirmasi melalui hasil press release KPK tadi malam ditangkap KPK karena dugaan terlibat gratifikasi dalam upaya untuk pembubaran sebuah perusahaan yang bersifat PT ya, yang pernah disidang yang dipimpin oleh hakim berinisial IH. Jadi kami tadi dulur sempat bertemu dengan Humas PN Surabaya, yakni Martin Ginting, mengenai bagaimana kondisi saat ini. Pertama mengenai ruang kerja dari hakim yang ditangkap KPK ini, bahasanya memang sejak 2 hari yang lalu atau 1 hari yang lalu ya memang disegel dulur oleh pihak KPK, dan hingga saat ini ternyata masih belum ada proses atau upaya penggeledahan ataupun penyitaan ya, sebagai tindak lanjut upaya hukum yang dilakukan atau yang sedang bergulir diupayakan oleh pihak KPK atas operasi tangkap tangan yang melibatkan 2 orang pegawai ini dan juga 2 orang pegawai PN dan juga 1 orang pengacara yang ada di kota Surabaya, dulur. Dan tadi juga kita bertanya mengenai upaya hukum, tinjauan hukum dari pihak PN mengenai status kepegawaian dari 2 orang pegawai mereka yang ternyata memang Humas PN memastikan kalau untuk sementara untuk menjalani proses hukum yang sedang bergulir 2 orang pegawai ini, hakim dan 1 orang panitera pengganti yang ditangkap KPK kemarin, resmi dinonaktifkan agar bisa fokus untuk mengikuti proses tindak lanjut hukum yang akan bergulir. Dan untuk pemberian sanksi, kami juga tadi sempat bertanya kepada pihak Humas pemberian sanksi terhadap 2 pegawai PN ini yang mungkin akan dijatuhkan langsung dari pihak Mahkamah Agung. Ternyata dari pihak PN sebagaimana hasil koordinasi dengan pihak Mahkamah Agung tetap akan menunggu hasil persidangan nanti yang akan dijalani oleh 2 pegawai ini yang berstatus tersangka ya. Jadi tetap akan mengedepankan prinsip asas praduga tak bersalah. Jika nanti memang vonisnya sudah keluar mengenai hasil persidangan terhadap 2 pegawai ini, maka pihak MA yang juga akan berkoordinasi dengan pihak PN akan menjatuhkan sanksi terhadap 2 orang pegawai ini. Tapi Martin Ginting kemarin sudah sempat memberikan semacam sedikit ulasan mengenai bagaimana status dari para tersangka ini. Jadi pihak MA tidak akan memberikan pendampingan hukum kalau memang terbukti bersalah dan terbukti terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Tidak akan ada semacam pendampingan hukum. Kemudian untuk status kepegawaiannya mungkin sanksinya akan dinonaktifkan atau sanksi terberatnya akan dihentikan, semacam itu. Jadi memang update terbaru saat ini yang ada di PN Surabaya pasca OTT terhadap 2 pegawai PN Surabaya, yakni 1 orang hakim berinisial IIH dan panitera pengganti berinisial H ini adalah semacam itu, dulur. Dan saat ini kita juga mendapat informasi kalau memang di dalam kantor PN ada 2 orang pejabat ya, dari pejabat perwakilan dari MA dan Komisi Yudisial untuk semacam melakukan upaya kunjungan untuk peninjauan ya. Mungkin sebagaimana disampaikan oleh Pak Ginting tadi, ternyata memang tinjauan tersebut, kedatangan mereka memang dalam rangka pasca dari adanya OTT yang terjadi di lingkungan PN Surabaya, semacam itu dulu.